dan pengalaman tentang budaya positif akan segera dimulai. Yang terhormat Bapak Kepala SMPN 1 Bu Awai Satap, yang terhormat Bapak Wakil Kepala Sekolah yang sempat hadir pada kesempatan ini, yang saya hormati rekan-rekan guru dan pegawai SMPN 1 Bu Awai Satap, yang saya hormati pula rekan-rekan calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMPN 1 Bu Awai Satap. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pada tempat yang pertama, sebagai insan yang beriman, patutlah kita mengaturkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, karena atas penyertaan, bimbingan serta penyelenggaraannya, maka pada pagi yang indah dan ceria ini kita semua dapat berkumpul bersama di tempat ini guna melaksanakan kegiatan diseminasi atau sosialisasi tentang budaya positif dalam keadaan sehat walafiat. Pada tempat selanjutnya, kami atas nama rekan-rekan calon guru penggerak memohon maaf pada Bapak Ibu sekalian karena kegiatan kami ini mungkin menyita waktu Bapak Ibu untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas maupun kegiatan di kantor. Baik, langsung saja saya menjelaskan tentang konsep-konsep inti budaya positif ya secara garis besar. Konsep-konsep inti yang akan kami sampaikan ini sebenarnya disampaikan oleh masing-masing CGP untuk hari-hari yang sendiri ya. Tapi karena di sini di SMPN Satap ini kami ada 4 CGP, jadi untuk tidak menyita banyak waktu, kami adakan kegiatan ini dalam 1 hari. Ya. Kegiatan ini ya untuk menyebarkan konsep-konsep inti budaya positif, kami sebarkan atau kami bagi peran ya untuk keempat CGP. Yang pertama, untuk materi kebutuhan dasar manusia dan motivasi perilaku manusia akan dipaparkan oleh rekan saya Ibu Dwi Putri. Kemudian perubahan paradigma belajar, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan akan disampaikan oleh Ibu Restin. Posisi kontrol oleh Ibu Betty. Keyakinan kelas oleh saya sendiri. Dan segitiga restitusi, karena kebetulan kemarin Ibu Restin mengambil judul aksi nyata tentang segitiga restitusi, maka Ibu Restin yang membawakan materi ini. Ya, judul aksi saya tentang keyakinan kelas, maka saya membawakan materi tentang keyakinan kelas. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu, saya langsung memberikan kesempatan Ibu Restin untuk memimpin kita dalam doa sebelum kegiatan kita berjalan. Ibu Restin, saya silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya mengajak kita semua untuk berdoa. Bagi yang beragama Katolik, ikuti yang saya pimpin. Dalam nama Bapa, Allah Bapa dalam surga, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas anugerah berkat perlindungan-Mu dari malam tadi hingga pagi ini. Kami boleh berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan kegiatan kami. Kami mohon ya Bapa, pimpinlah hati pikiran kami agar kami boleh menjalankan segala kegiatan kami hari ini dari awal dan berakhir dengan baik. Nama-Mu yang kudus tetap kami puji kini dan sepanjang masa. Dalam nama Bapa
Baik, terima kasih untuk Ibu Restu yang telah memimpin kita dalam doa. Selanjutnya kita ice breaking dulu. Saya minta Bapak Ibu kita ice breaking bersama. Baik, langsung saja saya serahkan pada Ibu Dwi untuk memaparkan materi yang pertama. Pada Ibu Dwi, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin menyapa Bapak Ibu guru di sini. Bapak Ibu guru hebat ya. Untuk yang pertama, kalau saya bilang selamat pagi Ibu, Bapak Ibu guru bilang pagi luar biasa. Itu ya. Baik. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Baik. Untuk yang pertama, saya ingin menanyakan kabar dulu. Apa kabar hari ini Bapak Guru hebat? Baik. Tidak bersemangat. Materi budaya positif. Yang pertama adalah kita akan merubah ya. Paradigma yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Di sini pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdifferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Kemudian selanjutnya kita akan mengubah miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang tadinya ini adalah ilustrasinya ya Bapak Ibu guru, dia ilustrasi dengan anak-anak di bawah dengan tali. Kita sebagai seorang guru yang paradigma lama, kita hanya bisa mengontrol anak. Contohnya, guru mengontrol murid dari ilustrasi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kita kadang memaksa anak-anak ya. Kau harus begitu, kau harus begini. Sedangkan kita sendiri pun itu mungkin ada luka di masa lalu. Kita nanti akan belajar. Ilustrasi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Kadang kita melakukan, kau tidak apa-apa, kita baik-baik saja. Tapi sebenarnya itu tuh juga tidak
berlebihan pun tidak bagus, memberikan penghargaan yang berlebihan pun tidak bagus, tidak baik. Dan di sini ada lagi ilustrasi bahwa kritikan membuat rasa bersalah maupun mampu menguatkan karakter. Itu adalah salah. Kadang kita mengkritik, kalian nih anak-anak nih udah otak lemah. Nah, yang begitu kritikan pedas itu ternyata tidak ada membantu di situ. Di sini ada merubah paradigma stimulus dan respon dengan pendekatan teori kontrol. Teori kontrolnya ya. Stimulus responnya, realitasnya kebutuhan kita sama, padahal di kontrol kita tuh berbeda. Kadang kita menganggap anak kita tuh sama sesuai dengan pemikiran kita, padahal tidak ya. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Karena setiap orang tuh mempunyai keunikannya. Kita tidak bisa memukul anak tuh sama. Anak itu dilahirkan secara unik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Jadi kita tidak bisa. Biasa kita, zaman dulu tuh ibu tuh begini. Itu zaman kita, tapi untuk zaman yang sudah generasi ini tidak bisa. Karena zaman semakin berkembang dengan segala sesuatunya. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini sering toh kita punya pandangan. Kadang kita membuat orang harus sama dengan pemikiran kita. Padahal kadang ada ide-ide dari orang-orang di sekitar kita tuh yang luar biasa juga tuh. Kadang kita tidak mau menerima juga. Termasuk saya juga kadang dulu sebelum saya belajar di IAIN, ternyata benarlah dengan Bapak Ibu guru kalau ikut guru penggerak memang banyak materi yang didapatkan dan termasuk perubahan pemikirannya. Jadi Bapak Ibu guru hebat di sini silahkan untuk tetap ikut. Kemudian di sini ada perilaku buruk melihat sebagai suatu kesalahan. Kadang kita lihat anak kita saja melihat kesalahannya, tapi tidak pernah melihat kelebihannya. Contohnya anak tidak datang ke sekolah, itu pasti ada alasannya kenapa. Nah, kita nanti akan belajar dengan Bapak Guru hebat CTP yang lain dengan pemaparannya. Orang lain bisa mengontrol saya, padahal yang mengontrol diri adalah kita, bukan orang lain. Kemudian itu yang di teori kontrol, saya bisa mengontrol orang lain, padahal tidak semua orang bisa mengontrol kita. Karena dunia itu luas dan kita tidak bisa menggenggam dunia itu untuk di bawah kaki kita semua. Jadi Anda tidak bisa mengontrol orang lain sesuai dengan keinginan kita, termasuk anak-anak kita. Kita tidak bisa mengontrol mereka sesuai keinginan kita. Kemudian pemaksaan adanya ada pada saat rujukan gagal. Kamu tidak apa-apa ya, kita harus ini. Memaksa dia padahal dia sudah down. Contoh kecilnya kayak kemarin ya, kita sore kemarin tuh, Aklin dia sudah benar-benar sudah tertekan tuh. Tapi kita masih tetap memaksa dia, tidak bisa. Dia kasih waktu dulu, jeda dulu, dia untuk berpikir mau ini. Kadang anak tuh takut untuk mengutarakan, takut dengan Bapak Ibu guru tuh. Jadi nanti kita akan belajar di situ. Kemudian kolaborasi dan konsekuensi ciptaan ada pilihan baru. Kita adalah ada itu. Model berpikir menang dan kalah. Kita berharap menang dan kalah, padahal jangan dulu model berpikir menang-menangan. Itu juga tidak bisa ya. Di sini ada disiplin positif akan dipaparkan dengan Ibu Restin. Masih semangat? Baik, terima kasih. Saya akan memaparkan materi mengenai disiplin positif. Nah, disiplin positif berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai keyakinan.
Nah, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Nah, sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri yang positif sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi, Bapak Ibu, kalau omong mengenai disiplin positif, artinya tidak ada motivasi dari luar, harus ada motivasi dari dalam diri kita atau dari dalam diri siswa, atau yang disebut dengan motivasi internal. Ibu Eci, untuk melanjutkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan memaparkan materi tentang nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan merupakan nilai yang disepakati bersama terlepas dari suku, bangsa, agama, bahasa, dan golongan maupun latar belakangnya. Jadi di sini kita tidak membeda-bedakan sesama kita. Yang viralnya disebut SARA, ya, tidak ada perbedaan di antara kita. Nilai-nilai kebajikan itu ada dari 6 institusi atau organisasi. Yang pertama, profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu pasti tahu ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu masih ingat? Apa saja dimensi profil pelajar Pancasila? Yang pertama, beriman yang bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, kreatif. Yang berikut, gotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, mandiri. Iya, terima kasih. Ini profil pelajar Pancasila, ya. Kreatif, gotong royong, berkebinekaan global, mandiri, dan bernalar kritis, ya. Karena kita sudah menerapkan kurikulum merdeka, pasti kita sebagai guru sudah memahami tentang dimensi profil pelajar Pancasila. Lanjut. Yang berikut, primary years program, ya. Sikap murid diantaranya, ya, ini yang termasuk nilai-nilai kebajikan, ya, yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Ya, itu termasuk nilai-nilai kebajikan yang harus dimiliki oleh siswa. Kita guru juga tentu memiliki nilai-nilai kebajikan. Berikut ada 9 pilar karakter, ya. Yang pertama, cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Yang kedua, kemandirian dan tanggung jawab. Yang berikut, kejujuran atau amanah atau diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Ya, Bapak Ibu, 9 pilar ini harus dimiliki oleh kita, ya. Berawal dari nilai-nilai kebajikan. Sebagai guru, ketika kita menerapkan pembelajaran terhadap siswa, ingat, ya, selain posisi kontrol kita sebagai guru, kita harus ingat nilai-nilai kebajikan yang harus kita miliki. Tentu Bapak Ibu sudah memilikinya.
yang terbaik dari diri. Ini sudah dimiliki oleh kita. Ya, tidak ada Bapak Ibu di sini yang suka merendahkan atau tidak menghargai kelebihan dan kekurangan orang lain. Jadi kita menerima kekurangan dan kelebihan orang lain. Kemudian memiliki hati yang tulus, yang ikhlas, ya, saling berbagi dengan yang terbaik dari dalam diri kita. Petunjuk hidup, peduli, penalaran, bekerja sama, keberanian, keingintahuan, usaha, keluasan atau fleksibilitas, berorganisasi, kesabaran, keteguhan hati, kehormatan, memiliki rasa humor, berinisiatif, integritas, pemecahan masalah, sumber pengetahuan, tanggung jawab, dan persahabatan. Ini sudah kita terapkan sama ini. Apalagi kita memiliki kepala sekolah yang humoris, ya. Salah satunya itu humoris. Jadi harus dimiliki oleh kita supaya jangan terlalu tegang. Yang berikut ada the seven essential virtues. Ini bahasa Inggris. Yang pertama, empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Lanjut. Ya, kita lanjut proyek nilai-nilai kebajikan. Yang pertama tentang peduli. Poin-poin. Ya, peduli, keterus-terangan, kebersihan, komitmen, belas kasih, percaya diri, bertujuan, tenggang rasa, dan gotong royong, rajin, keberanian, santun, kreatif, semangat, dermawan, kejujuran, harga diri, rendah hati, integritas, kebahagiaan, keadilan, baik hati, kesetiaan, berprinsip, bersahaja, keteraturan, kedamaian, dan keteguhan hati. Yang berikut rasa hormat, tanggung jawab, pengabdian, bijaksana, bersyukur, toleransi, percaya, lurus hati, ketegasan, pengertian. Begitu banyak nilai-nilai kebajikan yang ditampilkan ini, ya. Setidaknya kita memiliki 10 di antara itu, ya, supaya budaya positif di sekolah ini bisa berjalan dengan baik. Terima kasih. Selanjutnya saya serahkan pada Ibu Dwi untuk memaparkan materi tentang kebutuhan dasar manusia. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Masih semangat Bapak Ibu guru hebat? Masih. Baik, kita lanjut ya. Di sini ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Dari seluruh tindakan yang kita lakukan pasti memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. 5 kebutuhan dasar manusia adalah yang pertama bertahan hidup, kemudian kebebasan, ada kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan penguasaan. Bertahan hidup adalah survival ya. Kita bertahan hidup itu contohnya apa saja Bapak Ibu? Bapak Ibu makan pasti, makan, rumah, minum. Kemudian kasih sayang. Kasih sayang ini ada rasa diterima, dipedulikan, bekerja sama menjadi dalam kelompok. Nah, kemudian penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kebebasan, mandiri, memiliki pilihan mencoba yang baru, mampu mengendalikan arah dirinya, kesenangan, bermain humor, antusiasme, tertawa. Jadi 5 kebutuhan ini harus terpenuhi oleh kita dan anak-anak kita. Jika salah satu kebutuhan ini tidak terpenuhi, pasti ada salah satu
perilaku yang akan nampak dan muncul. Contohnya di kasih sayang atau di bertahan hidup. Maka kita, anak-anak kita sarapan pagi saja jarang, akhirnya mereka berperilaku ambil mangga di hutan. Itu adalah salah satu bertahan hidup mereka, kebutuhannya tidak terpenuhi. Kasih sayang, contohnya mereka buat aneh-aneh yang kita sering lihat anak-anak itu kan aneh-aneh itu. Nah, berarti kebutuhan kasih sayang mereka tidak terpenuhi. Mereka merasa nyaman melihat bapak ibu guru dan membuat tingkah laku yang aneh-aneh itu karena merasa ingin diterima, dipedulikan, seperti itu. Kemudian kalau dihargai, kadang anak kita juga ingin dihargai, termasuk kita pun punya keinginan dihargai juga ada toh. Jadi anak-anak kita juga mau kebebasan juga, seperti itu. Kesenangan. Jadi 5 kebutuhan dasar ini adalah yang akan membentuk perilaku manusia. Jika 5 kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi, maka akan terbentuk perilaku yang negatif. Dan di sini ada motivasi perilaku manusia. Motivasi intrinsik itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri dengan nilai kebajikan yang mereka percaya. Sedangkan motivasi ekstrinsiknya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Jadi motivasi intrinsik itu mereka mau misalnya membawa jerigen itu sebenarnya bukan kesadaran mereka dengan berisi air, tapi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian mereka ketika membawa jerigen ingin dihargai atau mendapatkan sebuah imbalan. Ternyata kamu nih, nah kita membentuk penghargaan kan tidak harus memberikan barang, bisa berupa pujian pun itu adalah sebuah penghargaan. Itu adalah ekstrinsik, motivasi ekstrinsiknya. Dengan intrinsiknya itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dengan nilai kebajikan yang mereka percaya. Kita akan memunculkan motivasi intrinsik ini. Sebenarnya dengan motivasi perilaku manusia itu, budaya positif kita akan memunculkan motivasi intrinsiknya dulu. Nah, di sini adalah hukuman penghargaan restitusi. Di sini ada hukuman, contoh hukuman. Tidak terencana dan tiba-tiba. Bapak Ibu guru kalau menghukum anak-anak kan tidak terencana. Oh, saya mau berencana dari rumah saya sebentar mau hukum anak-anak, tidak mungkin. Pasti spontan dengan perilaku yang tiba-tiba saja. Kemudian peserta didik tidak tahu apa yang akan terjadi dan dilibatkan. Mereka juga tidak tahu nanti saya di sekolah mau dihukum apa. Nah, pasti mereka juga tidak tahu. Oh, masih cuma kena pukul yang gitu. Bersifat satu arah. Itu bersifat satu arah di sini maksudnya kita sendiri. Anak tidak dilibatkan, tidak ada feedbacknya, tidak ada timbal baliknya. Kemudian berupa hukuman fisik dan psikis. Fisik pasti, pukul, cubit itu di fisik. Tapi kalau psikis, kita punya omongan, kita punya perkataan, bertutur kata pada anak. Itu secara tidak langsung pun akan melukai anak kita. Kemudian konsekuensi, perencanaan atau disepakati sesuai peraturan. Di sini perencanaan yang disepakati. Misalnya contohnya, besok kan tidak bawa jerigen, kita mau dapat kena hukuman apa? Itu adalah konsekuensi, ada perencanaan. Besok saya bersih kamar WC misalnya begitu. Itu adalah sudah direncana sesuai peraturan. Atau kita sudah membuat peraturan-peraturan itu sesuai dengan peraturan atau keyakinan yang sudah dibuat seperti itu ya. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Biarpun beda dengan hukuman, konsekuensi juga dibuat tidak nyaman karena dia juga terpaksa, bukan yang benar-benar dari dalam diri. Kemudian sikap guru selalu memonitor peserta didik. Jadi dicek, sudah kerja belum? Nah, dicek seperti itu. Itu adalah memonitor. Sedangkan restitusi ini adalah yang proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan. Kita akan memperbaiki kesalahannya, bukan menghakimi mereka dengan hukuman atau konsekuensi. Kita tidak akan memberikan itu. Kemudian proses kolaborasi
yang mengajarkan peserta didik untuk mencari solusi sendiri. Mencari solusi sendiri. Bukan kita yang memberikan solusi, tapi peserta didik diajar atau dituntun. Kita menuntun peserta didik itu untuk mencari solusi-solusi menurut dia yang bisa dia lakukan, dia jalankan, seperti itu. Dan untuk selanjutnya, untuk 5 posisi kontrol guru akan dipaparkan oleh rekan saya, Ibu Betty. Oke, baik, terima kasih. Semangat pagi. Oke, kalau saya bilang semangat pagi, kalian bilang pagi. Semangat pagi. Baik, terima kasih, masih semangat ya. Sekarang kita sudah membaca dari materi sebelumnya, kita sampai ke posisi kontrol guru. Jadi di posisi kontrol guru ini sebenarnya kita bicara dari awal tadi sampai dengan posisi kontrol guru ini adalah materi atau teori yang berkesinambungannya. Dari kita memahami tentang paradigma baru, kita lanjut dengan memahami tentang disiplin yang harus dimiliki di sekolah ini untuk kita guru dan siswa. Kemudian dilanjutkan lagi dengan bagaimana kita mengenal nilai-nilai kebajikan moral yang harus terjadi pada saat pembelajaran dari awal siswa datang sampai dengan pulang, bahkan dia bawa nilai kebajikan itu yang diterapkan di rumah maupun di lingkungan masyarakat. Kemudian dilanjutkan dengan bentuk motivasi penghargaan yang harus dimiliki oleh siswa, itu motivasi dari dalam ya. Bagaimana itu kita Bapak Ibu guru bekerja sama dengan menumbuhkan motivasi anak itu dari dalam. Kemudian kita lanjut ke posisi kontrol guru, ini adalah peran kita. Jadi peran kita setiap kali kita datang sekolah, kita mengambil 5 peran ini. Mungkin Bapak Mama, Bapak Ibu sekalian, kita pasti pernah berada di setiap posisi ini. Seperti apa tuh, mari kita lihat. Yang pertama itu adalah posisi penghukum. Nah, yang paling keren buat kita ya. Penghukum itu seperti apa? Penghukum adalah anak kita kalau datang terlambat berlutut. Kita merasa ini yang baik karena kita sudah hukum, dia melakukan kesalahan. Itu adalah posisi penghukum. Nah, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum itu mengatakan bahwa sekolah itu memerlukan sistem atau hal yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Bagi guru-guru yang menerapkan posisi penghukum itu sering berkata seperti apa? Patuhi aturan saya, atau awas, seperti mengancam. Kemudian kamu ini selalu saja salah, atau kita sering mengatakan pasti selalu yang terakhir selesai. Ini kalau setiap kita di kelas pasti pernah menggunakan posisi kontrol seperti ini. Guru seperti ini senantiasa percaya ada satu pembelajaran bisa berhasil jika kita mungkin menghukum dia. Penghukum itu sering menggunakan nada yang tinggi, bahasa tubuh serta mata yang melotot agar siswa ini takut. Kita sering menanyakan kepada diri, coba kita berefleksi bagaimana perasaan anak-anak kita ketika kita pada saat murid datang terlambat. Kita saat marah atau mungkin kita pukul di kaki atau mungkin kita kasih hukuman lain, seperti apa? Kita mungkin hasilnya kemungkinan murid pasti marah, tapi dia tidak berani karena kita guru, atau mungkin dia ada mendendam dengan guru yang memberikan hukuman sehingga dia bisa bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk kita mungkin hukum dia akan mencoret-coret buku atau meja tulisnya. Mungkin dia bisa melakukan hal yang lebih buruk lagi. Sepulang sekolah mungkin dia bisa lempar, dia punya guru lempar mungkin motor atau mobil bapak ibu guru. Jadi mungkin sebenarnya anak itu ada terluka ya ketika kita menjadi guru yang penghukum. Bagaimana kita lihat lagi posisi kontrol guru yang kedua, yaitu membuat merasa bersalah. Membuat merasa bersalah itu guru yang sering menggunakan kata-kata. Seperti posisi ini guru bersuara lebih lembut, akan menggunakan keheningan yang membuat orang akan merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar itu lembut, tetapi itu menyayat hati. Mungkin kita pernah seperti di posisi ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Jadi kita buat anak itu merasa bersalah dengan kesalahan yang dibuat. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Jadi kita membuat anak harus memiliki rasa bersalah, itu berarti kita di posisi ini. Gimana coba? Jadi kita kemudian
hasilnya itu seperti apa jika siswa sudah berada pada posisi yang kita buat dia bersalah, maka hasilnya murid akan merasa bersalah. Itu kita senang jika dia merasa bersalah ya, bersalah dan telah mengecewakan bapak ibu gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal. Kita senang kalau dia gagal seperti itu ya. Dia sudah diam, kita sudah marah-marah, berarti baik, dia sudah mengerti yang kita mau. Sebetulnya ini lebih berbahaya. Justru ini sikap yang berbahaya kalau kita buat anak seperti itu ya. Dia secara emosi akan tertanam rapat di dalam hatinya, dia memiliki perasaan gagal. Namun dia tidak bisa ungkapkan itu, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya dengan cara negatif sebenarnya. Itu hasilnya, dan itu efek yang sangat tidak baik. Murid merasa tertekan, bahkan mungkin tiba-tiba bisa meletus amarahnya, dan dia mungkin bisa menyakiti orang lain. Kita marah dia, tapi mungkin dia tidak bisa melampiaskan amarahnya, dia bisa pukul temannya yang lain. Jadi itu ya, mungkin kita bisa refleksi posisi controlling ini. Kita lanjut ke posisi yang berikut adalah guru sebagai teman. Ya, ini kita semua pasti mengalami seperti ini. Seperti apa itu guru ini? Dia tidak menyakiti anak muridnya, namun dia selalu mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru ini bisa negatif sebenarnya ya. Dia menjalin hubungan dengan murid, namun dia tidak membangun murid sebenarnya. Seperti yang sering dia katakan, ayo bantu demi bapak ya, ayo kamu kerja tugas ini supaya ibu senang ya. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini, ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu kamu bereskan ya. Jadi di sini guru tidak marah-marah dengan siswa, tetapi sebenarnya dia tidak membangun siswa di sini ya. Hasilnya seperti apa? Murid akan merasa senang ya, senang kalau tidak dipukul, tidak dimarahin. Ini termasuk dampak yang positif, dia menjalin keakraban dengan guru. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung sekali dengan guru. Dia tidak kerja PR, tidak apa biar nanti dan kali, tapi sebenarnya itu tidak membangun guru ya, nanti membangun siswa. Jadi di sini dia biasa merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman adalah hanya akan berbuat sesuatu yang jika guru meminta atau menyuruh. Jadi di sini siswa tidak memiliki motivasi intrinsik ya. Dia hanya mau buat sesuatu yang baik kalau diminta gurunya. Oke, kita ke posisi yang berikut adalah guru sebagai pemantau. Ya, jadi di sini bagaimana kita mengenal posisi guru yang ini adalah memantau, berarti mengawasi. Ya, pada saat ini untuk mengawasi kita ingin agar anak didik kita memiliki sikap yang bertanggung jawab dengan resiko dan konsekuensi. Sebagai seseorang yang memiliki sikap memantau, yaitu contohnya seperti apa? Kita membimbing anak agar mengingat tentang peraturan sekolah atau tata tertib. Contohnya peraturannya apa? Jadi kita membimbing anak di sini. Apa saja yang telah kamu lakukan ketika anak melakukan kesalahan, kita memantau, kemudian kita mengajak anak untuk bisa berefleksi. Sanksi atau kondisinya seperti apa? Jadi ini bentuk contoh-contoh kalimatnya. Bagaimana perasaan murid ketika kita menjadi guru yang pemantau? Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Jadi di sini kita bersifat memantau, kita tidak memberi hukuman, tapi kita mengarahkan atau membimbing anak. Murid tidak merasa berbuat salah, namun dia tidak nyaman ketika tinggal di kelas atau istirahat mengerjakan tugas. Kita mengajak anak untuk melihat kembali kesalahannya, kemudian di sini anak harus belajar untuk bertanggung jawab atas kesalahannya, seperti itu. Kemudian kita berada di posisi manajer ya, ini jadi posisi pada level yang paling atas. Guru sebagai manajer, yaitu guru mempersilakan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya. Bahkan kita mengajar anak untuk mencari solusi atas permasalahannya. Jadi ini adalah posisi guru yang sangat diharapkan oleh budaya positif agar kita semua bisa mengambil peran guru sebagai manajer, yaitu bagaimana, seperti apa contoh kalimatnya, apa yang kita yakini. Jadi kita mengajar anak untuk mengingat kembali keyakinan atau nilai-nilai kebajikan yang seharusnya dia lakukan namun dilupakan. Apakah kamu meyakininya? Kita mengajak anak untuk berefleksi, dan jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Dan jika kamu memperbaiki ini,
ini menunjukkan apa tentang kamu. Jadi kita mengajar anak untuk dia merefleksikan dirinya, dia mencari masalah dan bahkan dia bisa menemukan solusinya. Oke, apa hasil yang bisa diharapkan ketika siswa kita menjadi guru posisi manajer? Nah, jadi ini adalah contoh kasus ya. Kasus misalnya di sini ada guru dengan Adi. Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Ketika siswa kita terlambat ya, kita bisa melakukan posisi ini. Kita panggil siswa yang paling terlambat di sini ya, Adi. Di sini dia bilang, tahu Pak, jam 7. Oke, kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki masalah ini? Kita mengajak anak untuk berefleksi. Saya bisa menanyakan teman saya untuk mengerjakan tugas yang tertinggal ya. Jadi di sini dia lupa tugasnya ya. Itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah jika kamu tidak ke sekolah? Tidak, yang bisa hadir tepat waktu ya. Jadi di sini kita mengajak anak untuk juga bertanggung jawab atas perbuatannya. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Jadi di sini kita mengajak anak untuk menemukan solusi sendiri atas kesalahannya. Oke, jadi sepanjang ini kita sangat mengharapkan agar kita menjadi guru pada posisi manajer. Ya, di sini lagi kita lihat murid sudah mengetahui adanya suatu masalah. Jadi di sini kita mengajak anak untuk mengenal masalah dan ketika masalah itu terjadi, guru bisa mengambil posisi pemantau untuk melihat konsekuensi dan peraturannya. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, namun dengan bimbingan guru. Jadi kita sangat diharapkan untuk berada pada posisi 4 dan 5. Guru sebagai pemantau mengajar anak untuk melihat permasalahannya, dan guru sebagai manajer kita mengajar anak untuk merefleksi kesalahannya dan melihat apa yang bisa diperbaikinya. Sebentar dulu. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru pada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap. Kita melihat bagaimana kita bisa menerapkan ini jika ada kasus siswa kita yang tidak memakai atribut lengkap. Sebagai teman, contohnya kita panggil anak kita mungkin sering bicara seperti ini. Ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu atau bapak ya, sekali ini saja ya. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Kalau kita berada di posisi teman. Bagaimana kalau kita berada di posisi pemantau? Oke? Kita panggil dia, kemudian kita tanya, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya? Setelah upacara, kamu akan beli atribut di koperasi dan jangan diulangi lagi. Jadi di sini kita mengajak anak untuk melihat kesalahan dan kita mengajak anak untuk memberi konsekuensinya, dia tahu apa. Contoh penerapan berikut, ada kasus siswa tidak memakai atribut sekolah. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Ini sebagai manager. Jadi kita mengajak anak untuk melihat kesalahannya. Kemudian kita ajak dia untuk mencari solusi atas masalahnya. Jadi kami sangat mengharapkan agar kita semua di sini mengambil posisi pemantau dan manajer ketika siswa melakukan kesalahan. Posisi kontrol apakah aku? Ya, mari semua Bapak Ibu kita bisa berefleksi. Kita sekarang atau lebih sering pada posisi kontrol apa? Saya kecewa sekali dengan kamu, kira-kira ini kita berada pada posisi apa kalau kita sudah sering bicara ini seperti dia? Saya kecewa sekali dengan kamu, ini kita berada di posisi apa? Membuat merasa bersalah. Oke. Kamu tidak pernah benar melakukannya, sebenarnya kamu tidak ingin melakukannya. Itu pada posisi apa Bapak Ibu? Sama. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Coba. Sebagai manajer ya. Jadi ini yang harus sering kita ucapkan ya. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Ini posisi apa? Teman ya. Jadi yang harus kita lakukan adalah kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas ini. Posisi apa ya? Penghukum. Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Penghukumnya. Jadi ini contoh-contoh kalimat yang sering mungkin pernah kita ucapkan di kelas, namun kita sekarang sudah mengenal posisi kontrol. Kita mungkin mulai mengurangi ya, pelan-pelan menuju posisi manajer. Oke.
Jadi sekian dari saya terkait posisi kontrol guru. Kita akan lanjutkan dengan keyakinan kelas yang akan dilanjutkan oleh Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan memaparkan materi tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal yang diyakini oleh warga kelas untuk menumbuhkan motivasi internal dan budaya positif di kelas. Jadi, Bapak Ibu, sebelum kita memulai pelajaran, masing-masing harus membuat keyakinan kelas. Ya, kalau ada keyakinan kelas, pasti suasana belajarnya itu aman dan nyaman. Keyakinan kelas merupakan aturan atau norma yang dibuat oleh guru dan siswa bersama-sama untuk akan lingkungan belajar yang kondusif. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif dan hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi Bapak Ibu, keyakinan kelas itu bukan hanya guru yang buat atau siswa yang buat, tapi kita buat secara bersama-sama di dalam kelas. Bukan hanya keyakinan kelas, kita juga harus punya keyakinan sekolah. Kalau keyakinan sekolah berarti dibuat oleh semua warga sekolah. Kalau keyakinan kelas berarti itu dibuat khusus di dalam kelas, ya, pada saat kita melakukan pembelajaran di kelas. Wali kelas juga bisa buat keyakinan kelas, ya, supaya itu konsisten, permanen, ya. Tapi perlu diganti, misalnya 3 bulan sekali atau 1 semester diganti lagi keyakinan yang baru, atau setahun sekali, tergantung kesepakatan bersama. Jadi keyakinan kelas itu dibuat, ya, yang pertama-tama itu berdasarkan peraturan yang diturunkan. Ada perbedaan peraturan dengan keyakinan. Kalau peraturan berarti aturan itu dibuat, ya, tanpa kesepakatan, langsung diturunkan. Misalnya kita punya peraturan sekolah, ya, kita punya peraturan sekolah itu tanpa basa-basi, tanpa kesepakatan bersama rekan-rekan, langsung ada. Oh, peraturan sekolah yang pertama, semua siswa wajib menggunakan seragam sekolah, misalnya. Dilarang merokok, dilarang menggunakan narkoba, itu diturunkan langsung. Jadi bisa saja dilanggar, bisa saja tidak. Kemudian dari peraturan kita turunkan lagi ke keyakinan. Peraturan itu menggunakan kalimat-kalimat negatif, ya Bapak Ibu. Contoh peraturan tadi, dilarang membuang sampah sembarangan. Kemudian kalau keyakinan kelas diubah lagi menjadi kalimat positif. Misalnya, buanglah sampah pada tempatnya, ya. Yang berikut contoh lain, seperti di situ hadir tepat waktu. Kemudian tidak tampak seperti, berarti terlambat. Itu contohnya. Kemudian yang berikut, tampak seperti peduli dengan orang lain, tidak tampak seperti tidak menghargai orang lain. Kemudian ada tabel Y, terlihat, terdengar, dan berperilaku. Terlihat berarti yang bisa kita lihat, ya, yang terlihat. Misalnya dia tersenyum, ya, bersikap ramah terhadap sesama, selalu bertegur sapa dengan sesama. Terdengar, misalnya, selamat pagi Bu, permisi Bu, saya lewat. Maaf Bu, saya sudah melakukan kesalahan. Terima kasih Bu, ya, itu yang terdengar. Kemudian berperilaku, berarti tingkah laku yang dibuat, ya, misalnya selalu mengganggu teman, ya, atau menghargai orang lain dan sebagainya. Lanjut.
Kemudian di sini ada perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Ya. Yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau keyakinan kelas misalnya menyimpan buku pada tempatnya. Nilai kebajikan itu tanggung jawab. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelas itu menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya itu menghormati orang lain atau berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Ya. Nilai kebajikan atau keyakinan kelas itu keselamatan, ya, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Kemudian keyakinan kelas itu kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Keyakinan kelas itu menghormati orang lain dan bersahabat. Gunakan masker. Keyakinan kelas itu kesehatan dan keselamatan. Dan yang terakhir, jangan berlari di kelas atau koridor. Keyakinan kelas itu keselamatan dan keamanan. Yang berikut, ini keyakinan kelas yang saya buat bersama teman-teman, bersama siswa kelas 8A kemarin. Ya. Minta izin Ibu Wali kelas, ya. Seharusnya keyakinan kelas ini dibuat oleh Ibu Wali bersama siswanya, tapi kemarin saya mencoba membuat keyakinan kelas bersama siswa kelas 8A. Yang pertama, ya, keyakinan kelas itu ada tahap-tahap. Kemarin yang pertama mereka buat peraturan kelas, kemudian merubah peraturan dari kalimat negatif itu menjadi kalimat positif. Juga mereka buat tentang nilai-nilai kebajikan, dan yang terakhir tabel T dan tabel E. Dari kesepakatan bersama dihasilkan 10 keyakinan kelas untuk kelas 8A. Yang pertama, datang tepat waktu. Yang kedua, berdoa sebelum dan sesudah melaksanakan pembelajaran. Yang ketiga, membuang sampah pada tempatnya. 4. Menyimpan buku-buku pelajaran pada tempatnya. 5. Merawat dinding kelas dengan baik. 6. Bersikap jujur dan terbuka. 7. Menjaga ketertiban atau ketenangan kelas. 8. Saling menghormati dan menghargai. 9. Saling memaafkan. Dan yang ke-10, menggunakan bahasa Indonesia secara baik di dalam kelas. Ini keyakinan kelas yang sudah dihasilkan kemarin. Dan keyakinan kelas ini harus dijalankan, tidak boleh dilanggar. Ya. Dan keyakinan kelas yang sudah dibuat sudah dipajangkan di dinding. Jadi Bapak Ibu kalau masuk kelas sebelum pelajaran mulai, silakan mempersilakan mereka untuk melihat keyakinan kelas yang sudah dipajang. Terima kasih. Tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Iya, waktu selanjutnya saya serahkan ke Ibu Resti untuk memaparkan materi yang terakhir. Baik, terima kasih. Sebelumnya kita tepuk semangat. Perhatikan, ini tepuk 5 ya. Kiri 2 kali, ke kanan 2 kali, 1 ke atas. Ayo kita mulai. Tepuk 5. Satu di atas lah. 2 ke kiri, 2 ke kanan, 1 di atas. Ayo kita mulai. Tepuk 5. Ayo ulangi sekali lagi, ini belum konsentrasi. Ayo tepuk 5 mulai. Terima kasih. Jadi saya akan memaparkan materi segitiga restitusi. Ini berkaitan dengan keyakinan kelas. Apabila keyakinan kelas dilanggar, kita akan menerapkan segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, melalui segitiga restitusi, guru dapat
membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Yang kedua, memberikan penawaran tapi bukan paksaan. Jadi siswa kita diberi mereka untuk mencari solusinya sendiri, bukan kita yang memberikan solusi. Ini kita perhatikan sama-sama. Ini segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ini ada kalimatnya, menstabilkan identitas. Nanti ada kalimat, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kalau yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kita akan memunculkan kalimat begini, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Yang kedua, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, menanyakan keyakinan ini bisa kita memberikan dua pertanyaan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Yang kedua, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ini agak gelap ya. Ini tahapan-tahapannya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Nah, tahapan ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi anak yang melanggar peraturan ini karena sedang mencari perhatian. Contoh, kalau anak yang ribut di dalam kelas, mungkin ada kebutuhan yang belum terpenuhi. Ini ada pertanyaan. Ini nanti kita melakukan segitiga restitusi itu. Nanti ada muncul kata ini, berbuat salah itu tidak apa-apa. Atau yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Yang ketiga, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Yang keempat, kita bisa menyelesaikan ini. Yang kelima, bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Yang berikut, kamu berhak merasa begitu. Itu kalimat-kalimat di dalam menstabilkan identitas. Yang kedua, tahapan yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, tahapan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Tadi beberapa rekan sudah menjalankan contoh, siswa mungkin yang sering memetik mangga di belakang. Itu kebutuhan dasar apa kira-kira Bapak Ibu yang belum terpenuhi? Kebutuhan apa? Bertahan hidup ya. Itu kebutuhan bertahan hidup. Jadi menurut dari kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Ini pada tahap segitiga restitusi, nanti kita akan memunculkan pertanyaan, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Contoh anak yang berkelahi ya. Contoh yang kedua, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Yang ketiga, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang lebih penting buatmu. Tahap yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ini menanyakan keyakinan kelas. Teori kontrol ini menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Jadi motivasi dari dalam diri siswa, bukan dari guru atau dari orang lain. Nanti kita menanyakan kepada siswa apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, atau apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati, atau yang keyakinan kelas apa yang kita telah sepakati. Yang ketiga, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Yang keempat, kamu mau jadi orang yang seperti apa?
Itu beberapa kalimat yang akan kita tanyakan kepada siswa. Ini contoh kasus. Mari, ini ibu minta ini satu dari rekan-rekan bisa membacakan. Begini. Tolong baca kasus yang ada kita. Dari Mario dan Adi. Mario dan Adi merupakan murid kelas 8 di SMP Tunas. Pada jam istirahat makan siang, saat semua anak lain bermain di luar kelas, mereka diajak bicara oleh guru wali kelas mereka, Bapak Joko, di ruang kelas. Pak Joko. Mario, Adi, Bapak tadi dengar laporan dari guru piket di kantin. Sepertinya kalian dalam masalah ya. Ada yang bisa Bapak bantu? Apa yang terjadi? Iya Pak, tadi pada jam istirahat pagi kami main lempar-lemparan makanan di kantin. Tapi tidak sengaja malah melempar kena wajah Ibu Dina, kepala sekolah, ketika beliau sedang berjalan. Kalian main lempar-lemparan makanan di kantin kena wajah Ibu Dina ketika beliau sedang lewat. Iya Pak. Adi, ada informasi yang kamu mau tambahkan? Kami tidak bermaksud melakukannya, tapi kami tidak sengaja. Apakah kalian tahu kalau kalian berada dalam masalah sekarang? Iya. Baiklah. Bapak di sini bukan untuk mencari siapa yang salah. Bapak di sini untuk mencari penyelesaian sama-sama. Berpikir sama-sama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Kalian pasti melakukan itu ada alasannya. Pasti seru ya main lempar-lemparan makanan begitu. Iya Pak. Ya, Bapak bisa melihat kalian merasa senang melakukannya. Tetapi yang kalian lakukan merugikan orang lain, sehingga sekarang kalian dalam masalah. Iya Pak. Sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Apa yang kita percaya, yang mana yang kalian belum tunjukkan. Kita harus bersikap baik satu sama lain, menghormati orang lain dan menghormati diri sendiri. Kalian berdua ingat dengan baik keyakinan kelas kita. Kita kembali pada ketika kalian main lempar-lemparan makanan dan mengenai Ibu Dina. Apakah ketika kalian melakukan itu, kalian menghormati orang lain dan lingkungan? Tidak. Tapi kalian mendapatkan rasa senang. Menurut Bapak, ada cara untuk mendapatkan rasa senang tanpa merugikan orang lain. Bagaimana menurut kalian? Iya Pak. Nah, sekarang mari kita selalu mengindahkan keyakinan kelas kita. Besok kita ke kantin dan kalian bisa berperilaku lebih baik lagi. Ya. Terima kasih untuk Pak Jimmy yang sudah bersedia untuk membacakan. Ya. Ini contoh kasus dalam penerapan segitiga restitusi. Jadi Bapak Ibu guru, kalau keyakinan kelas kalau dilanggar, maka kita bisa menerapkan segitiga restitusi ini. Waktu kesempatan yang berikut saya berikan kembali ke Ibu Eci. Baik, terima kasih. Demikian pemaparan tentang konsep-konsep inti budaya positif yang akan kita terapkan di sekolah. Karena di sekolah ini perlu diterapkan budaya positif agar terciptanya disiplin positif dan terciptanya lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan kondusif. Sebelum saya menutup kegiatan ini, saya perlu bertanya kepada Bapak Ibu ya sebagai refleksi, karena dalam setiap kegiatan Bapak Ibu juga dalam kegiatan pembelajaran di kelas pasti berakhir dengan evaluasi atau refleksi.
Jadi saya ingin bertanya, kira-kira pelajaran apa yang Bapak Ibu dapatkan pada hari ini? Saya minta pada Bapak Kepala Sekolah untuk bisa membantu menjawab. Baik, terima kasih teman-teman. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada CGP bisa berbagi dengan yang lain. Hal positif yang saya dapat dari kesempatan ini bahwa ternyata istilah emas di tujuh rokan kita pernah dapat dibantah oleh para pemabara, sehingga sekarang kita berbicara tentang hukuman dan lain sebagainya. Ini dari mulai perspektif harus bagaimana kita membangun siswa kita dengan kekuatan yang ada di dalam dirinya, karena yang muncul ke permukaan itu hanya sedikit saja, kerucutnya, tapi yang apa yang tersembunyi di dalam diri itu paling besar. Dari munculnya itu untuk memenuhi kebutuhan berkali munculnya. Sebenarnya saya ada kebutuhan yang saya ingin tampilkan, saya ingin katakan kepada kita, maaf saya ini yang tunjukkan oleh tiga lagu yang muncul. Mungkin aku perhatian saya, ya mungkin lapar saya, atau dari kasusnya itu tidak datang ke sekolah, nanti bapaknya sakit, mamanya sakit, sehingga kita cari terkecoh dengan apa yang muncul di permukaan. Dan fakta memang bukan sengaja teori ini dikembangkan di kurikulum Merdeka kalau menurut saya, tapi banyak orang yang diam itu, tapi pembohong. Tidak pernah kasus orang tengah itu baru bom di mana, tidak. Setelah dia bom itu baru tengah. Itu menunjukkan bahwa yang endap di dalam itu potensinya lebih besar dari yang muncul ke permukaan. Sehingga kalau kita bangun keyakinan, bangun yang besar yang tenggelam itu, justru itu yang lebih membuat anak di masa depan itu lebih terjamin. Lalu hal berikut, terima kasih juga kepada rekan Permab dan Bapak Ibu Guru yang sudah bersedia hadir untuk bersama CGP. Saya punya kerinduan kalau memang bisa 4 CGP ini bersama wali kelas coba bangun itu kesepakatan kelas. Kalau memang mau tidak mau, suka tidak suka, untuk fungsi kontrol anak itu basicnya itu keyakinan. Kita tidak bisa menasihati anak tanpa sebuah keyakinan. Kalau sudah punya keyakinan, kita arahkan anak itu pada keyakinan. Dan terakhir, untuk penjelasan Bapak Ibu CGP, saya minta diterima sebagai perubahan paradigma. Karena memang berapa kita nanti kalau ikuti di program ini, kita tidak harga diri sama sekali. Kita dicuci habis. Ternyata yang selama ini kita buat usaha. Dan anehnya, justru ini pemikiran kita dari negara, tapi perkembangannya di Eropa. Sekarang baru Indonesia dikembangkan di Eropa, bawa ke Indonesia. Budi pekerti itu ajaran kita dari negara. Sehingga beda ketika Eropa menerapkan pemikiran kita dari negara. Ketika lihat sampah tanpa ada aturan, tanpa ada yang perintah, orang Eropa langsung ambil sampah. Waktu kegiatan internasional apa Jakarta ini, kita lihat orang Jepang ada sampah, orang Indonesia ada banyak di situ. Orang Jepang datang ambil sampah, simpan. Itu karena hidup di atas keyakinan, bukan atas aturan.
Kalau demikian, kalau memang keyakinan ini kita bangun, keyakinan kelas kita bangun, keyakinan sekolah kita bangun, sehingga kita tinggalkan aturan dengan berbagai hambatan yang kita belajar. Oleh karena itu, saya tantang ke Pak JKP supaya kalau bisa aturan di sekolah diganti ke yang positif menjadi keyakinan sekolah. Sekian dan Baik, mari kita berikan tepuk tangan kepada Bapak Kepala Sekolah. Terima kasih untuk Bapak Kepala Sekolah yang mewakili teman-teman memberikan refleksi untuk kita semua. Ya, semoga apa yang sudah Bapak paparkan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua sebagai guru maupun tenaga kependidikan atau pegawai dalam menerapkan disiplin positif di sekolah. Mari kita bangun kolaborasi secara bersama-sama agar terwujudnya budaya positif di sekolah. Baik, sebelum kita menutup kegiatan kita dengan doa, saya minta Bapak Ibu untuk berdiri. Ya. Mari kita tepuk salut dulu. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Baik, terima kasih. Untuk orang Mari kita tutup kegiatan kita dengan doa. Saya diri sendiri. Betty untuk menutup kita dengan doa. Baik, mari kita sedang mengambil posisi duduk saja. Ya, mari kita siapkan hati. Kiranya apa yang kita dapat hari ini kita bisa bawa dan terapkan kita sebagai suatu perubahan dalam nama Bapa Tuhan Allah Tritunggal Maha Kudus. Kami mengucap syukur atas peristiwa yang terjadi hari ini. Engkau berikan kami suatu perubahan baru dalam hidup kami. Tuntunlah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami bisa menjalankan profesi kami dengan baik nanti setelah menerima paradigma baru ini. Bantu dan tuntun kami agar bisa menerapkan bersama dengan anak murid beserta didik kami. Kiranya semua boleh berjalan menuju yang lebih baik demi kemuliaan nama-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Selamat pagi, terima kasih.